Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah, mahasiswa semester 5 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat tentang materi hukum acara perdata yang sudah sama-sama kita pelajari selama semester 5 ini. Apa sajakah itu? Let's check it out. Baik, untuk slide pertama itu ada definisi tentang hukum acara perdata. Jadi, hukum acara perdata itu serangkaian prosedur dan aturan yang mengatur tentang pelaksanaan dari hukum perdata. Nah, hukum perdata itu sendiri artinya hukum yang mengatur hak kepentingan antar individu dalam bermasyarakat. Kemudian selanjutnya, pada hakikatnya, perkara perdata itu bisa dibagi jadi dua kelompok, yakni volunter dan contentiosa. Volunter itu perkara yang sifatnya itu permohonan. Jadi di dalamnya itu tidak ada sengketa dan hanya ada pemohon tanpa adanya termohon. Contohnya itu seperti pada kasus pengangkatan anak, kasus penggantian nama, dan kasus penggantian alat kelamin, seperti itu. Kemudian yang kedua ada contentiosa. Jadi contentiosa itu kasus yang di dalamnya itu ada sengketa atau perlawanan. Jadi tentunya ada pihak tergugat dan penggugat di dalamnya. Contohnya itu seperti kasus Wan Prestasi. Wan Prestasi ini kasus di mana ada perjanjian yang tidak dilakukan secara penuh atau ada cedera janji. Seperti itu. Lalu kapan hukum acara perdata itu dapat dijalankan? Jadi hukum acara perdata itu bisa dijalankan kalau ada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya, terus karena adanya pelanggaran hak di dalamnya. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya tuh misalkan gini, ada bank A ngasih uang pinjaman ke nasabah B sebesar 200 miliar. Tapi ternyata si B ini nggak bisa untuk mengembalikan uang yang 100 miliarnya. Jadi si B ini dianggap tidak bisa menjalankan kewajibannya, sehingga Bank A ini berhak untuk menuntut si B agar kembali membayar hutang-hutangnya tersebut. Gimana prosesnya? Bisa dengan memberikan somasi atau surat peringatan, bisa juga dengan menggugat ke pengadilan melalui jalur litigasi. Jalur litigasi ini penyelesaian jalur hukum melalui jalur formal, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Ada surat gugatan. Jadi surat gugatan ini gugatan tertulis yang ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya yang sah dan ditujukan untuk ketua pengadilan negeri. Jika penggugatnya ini nggak bisa nulis atau nggak bisa baca, maka bisa mengemukakan pendapatnya secara lisan di depan ketua pengadilan negeri. Jadi nanti selanjutnya ketua pengadilan negeri itu memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat. Kemudian ternyata gugatan ini juga ada bermacam-macam jenisnya. Contohnya ada gugatan biasa, ini misalnya akibat perbuatan melawan hukum. Kemudian ada gugatan sederhana atau small claim court. Ini tuh nilai gugatan materialnya paling banyak sebesar 500 juta. Kemudian ada gugatan perwakilan kelompok atau class action. Jadi ini tuh gugatan perwakilan dari beberapa orang sebagai wakil dari ratusan atau jutaan orang yang bergabung dalam sebuah komunitas atau anggota kelas gitu. Kemudian ada gugatan legal standing NGO atau gugatan LSM. Kemudian ada gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Jadi citizen lawsuit ini akses perorangan dari warga negara untuk kepentingan publik. Jadi tiap orang tuh berhak untuk mengemukakan pendapat atau gugatannya guna untuk mengajukan gugatan di pengadilan yang menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum atau memulihkan kerugian publik yang terjadi. Nah, kemudian dalam surat gugatan ini juga harus ada beberapa syarat-syarat di dalamnya.
isinya, maksudnya isinya tuh ada identitas para pihak, kemudian ada dalil gugatan atau posita, kemudian juga ada tuntutan atau petitum. Nah, untuk identitas para pihak ini harus diuraikan secara jelas dan lengkap. Ada nama, ada umur, alamat, tempat tanggal lahir, jabatan, pekerjaan, alamat domisili. Pokoknya yang lengkap dari penggugat maupun tergugat. Jadi ini biar memudahkan dalam pemanggilan para pihak. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu bagiannya itu ada posita atau dasar gugatan. Jadi dalamnya tuh isinya duduk perkara atau kejadian-kejadian tentang peristiwa tersebut. Dan itu harus ada hubungan hukum yang bisa menjadi dasar yuridis. Terus juga harus ada kepentingan hukum yang cukup. Dan ada kerugian yang ditimbulkan bagi si penggugat ini. Kemudian yang ketiga itu adanya petitum atau tuntutan hukum. Nah, di sini antara posita dan petitum itu harus berhubungan. Isi dari petitum ini adalah apa yang diminta oleh penggugat yang diharapkan agar bisa dikabulkan oleh hakim. Kemudian di sini ada beberapa keadaan dalam prosesi sidang. Nah, misalkan di sini keadaan pertama, jika penggugat dan tergugatnya hadir, kemudian mediasi yang dilakukan ternyata gagal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban replik duplik, pembuktian dari tergugat maupun penggugat, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, serta yang terakhir tentunya putusan majelis hakim. Kemudian keadaan yang kedua itu jika penggugat dan tergugatnya hadir, kemudian mediasi yang dilakukan ternyata berhasil, maka proses selanjutnya itu dilanjutkan dengan pembuatan akte perdamaian dan pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan akte perdamaian yang telah disepakati tadi. Kemudian yang ketiga itu proses sidang yang penggugatnya hadir sedangkan tergugatnya tidak hadir padahal sudah berkali-kali dipanggil. Nah, untuk keadaan ini proses sidangnya pembacaan gugatan, pembuktian dari pihak penggugat, kesimpulan dari penggugat, musyawarah majelis hakim, kemudian putusan. Nah, dalam proses ini karena dari awal sampai akhir memang pihak dari tergugat tidak hadir, tapi persidangan tetap dilakukan, tetap dilaksanakan agar hak penggugatnya itu bisa terpenuhi. Nah, di sini disebut putusannya tuh dengan putusan verstek. Kemudian yang keadaan selanjutnya itu sidang yang dihadiri oleh pihak tergugat tapi penggugatnya tidak ada. Nah, sidangnya seperti ini, proses sidangnya digugurkan. Jadi, kalau penggugat ingin menuntut haknya lagi, itu harus mengajukan dengan gugatan yang baru. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah permohonan penyitaan atau beslah. Dalam hukum perdata ini dibagi secara 3 garis besar. Ada konservatur beslah, ada revendikatur beslah, dan ada sita marital. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang konservatur beslah. Jadi konservatur beslah ini proses permohonan penyitaan dari penggugat terhadap barangnya si tergugat. Dan itu barangnya bisa yang bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada nasabah pinjam uang ke bank. Nah, jaminannya itu pakai sertifikat rumah. Jadi nanti kalau si nasabah ini tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya atau mangkir dari janjinya, pihak bank bisa aja untuk melakukan penggugatan dan memohon ke pengadilan agar sertifikat rumah atau rumah dari si tergugat ini bisa diambil, bisa disita. Kemudian ada revendikatur beslah. Revendikatur beslah ini
yakni barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat. Barangnya itu bisa barang yang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak ya. Nah, kemudian demi keamanan dari barang tersebut, akhirnya si penggugat minta ke majelis hakim agar barang yang ditergugat ini diambil aja, disita aja gitu. Contohnya misalkan si A meminjamkan mobilnya ke si B, janjinya itu berdasarkan perjanjian setahun, tapi ternyata setelah setahun mobilnya itu nggak dibalikin, sedangkan si B ini juga sulit dihubungi. Akhirnya si A ini bisa saja untuk menggugat si B agar pengadilan ini bisa menyita mobilnya yang ada di B gitu. Kemudian yang terakhir ada sita marital. Nah, sita marital ini bisa dilakukan oleh suami maupun si istri, biasanya akibat adanya sengketa harta gonogini. Dan itu biasanya terjadi pasca perceraian. Oke, selanjutnya ada alat-alat dalam pembuktian. Jadi, alat-alat dalam pembuktian ini ada dalam pasal 164 HIR atau pasal 1866 KUH Perdata. Apa aja itu? Jadi, ada surat, ada saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, juga ada sumpah. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah surat ya. Surat itu segala sesuatu yang isinya tanda-tanda yang maksudnya itu untuk menyampaikan buah pikiran yang bisa digunakan sebagai pembuktian. Nah, surat ini ada akte, ada bukan akte. Dan akte itu kebagi lagi jadi dua. Ada akte otentik dan akte di bawah tangan. Kalau akte otentik itu dibuat di hadapan pejabat berwenang. Jadi ini tuh kekuatan pembuktiannya yang paling kuat. Contohnya tuh seperti akte lahir. Kemudian yang kedua ada akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan ini dibuat dengan sengaja oleh para pihak. Gunanya memang untuk pembuktian, tapi tidak melalui bantuan pejabat berwenang. Contohnya seperti kwitansi. Nah, sayangnya kalau untuk akte di bawah tangan ini memang bisa jadi sebuah masalah, bisa bermasalah kalau ternyata salah satu dari pihak ini tidak mengakui. Jadi akte di bawah tangan ini syarat sahnya itu memang harus diakui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian alat bukti selanjutnya itu ada saksi. Saksi ini orang yang memberi kesaksian di depan persidangan. Syaratnya itu dia harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebuah peristiwa. Kemudian syarat-syarat formilnya itu dari saksi ini, umurnya harus 15 tahun ke atas, kemudian berakal sehat, kemudian mau untuk mengangkat sumpah, kemudian tidak ada hubungan perkawinan walaupun itu sudah cerai, kemudian tidak ada hubungan sedarah, kemudian tidak ada hubungan kerja yang mana salah satunya itu menerima gaji dari salah satunya yang lain. Nah, alat bukti selanjutnya ini adalah persangkaan. Jadi persangkaan ini kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan pengetahuannya atas sebuah peristiwa. Kemudian ada alat bukti selanjutnya yakni pengakuan. Jadi pengakuan ini keterangan sepihak, bisa itu tertulis ataupun lisan, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dalam persidangan itu membenarkan sebuah peristiwa ini gitu. Nah, pengakuannya ini tuh ada pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausul. Kemudian alat bukti selanjutnya itu adalah sumpah. Nah, jadi sumpah ini pernyataan sungguh-sungguh yang diucapkan saat memberi keterangan depan pengadilan. Awalnya tuh pasti dengan bersumpah atas nama Tuhan dan percaya bahwa siapapun yang memberikan keterangan palsu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, di sini kalau saksi nggak disumpah, walaupun dia bersaksi ribuan kali, itu kesaksiannya tidak ada kekuatan hukum. Nah,
Selain dari kelima alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan itu, ternyata ada 2 alat bukti lain di luar dari pasal 164 HIR ini, yakni ada pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat ini, hakim memeriksa perkara di luar pengadilan untuk dapat gambaran kepastian tentang peristiwa ini gitu. Kemudian yakni keterangan ahli. Jadi keterangan ahli ini permintaan dari salah satu pihak atau dari hakim. Jadi pengadilan ini bisa mengangkat seorang ahli untuk memberikan keterangan yang sifatnya keterangan dari pihak ketiga. Tujuannya itu untuk membantu hakim dalam pemeriksaan. Nah, di sini hakim tidak terikat dengan keterangan ahli, jadi boleh dipakai, boleh juga enggak. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang putusan pengadilan ya. Jadi putusan pengadilan ini adalah suatu keputusan dari hakim sebagai pejabat yang berwenang, pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu gugatan. Tuh. Nah, dalam putusan hakim ini haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, etika, fakta, serta moral yang baik dari hakim yang bersangkutan. Nah, aspek yang terpenting dari putusan hakim ini adalah amar putusan yang merupakan sebuah inti dari putusan itu sendiri, dimulai dengan kata mengadili yang hakikatnya mengenai tentang hal-hal apakah petitum gugatan itu dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atau ditolak sebagian atau bahkan ditolak seluruhnya. Kemudian di sini hakim tidak boleh memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut. Jadi hakim wajib mengadili hanya dari bagian tuntutan-tuntutan dari si penggugat saja. Nah, dalam penjatuhan putusan ini ada namanya putusan sela. Putusan sela itu putusan yang ada pada persidangan yang dijatuhkan oleh hakim dan bukan merupakan putusan akhir, yakni adanya itu pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian juga ada sebutannya itu putusan akhir tidak dapat diterima atau DNO atau Niet Ontvankelijke Verklaring. Jadi surat gugatannya itu ditolak dikarenakan adanya cacat formil dalam pengajuan surat gugatannya itu. Nah, di sini ada beberapa cacat formil yang bisa membuat surat gugatan itu ditolak. Ada yang pertama tuh ada error in persona. Jadi contohnya tuh misalkan pihak bank memberikan pinjaman kepada perusahaan A. Nah, nanti di kemudian hari kalau ternyata ada masalah, misalkan kredit macet atau gimana, itu seharusnya yang digugat itu bukan bendahara perusahaannya, tapi direktur dari perusahaannya itu. Kemudian nih, yang kedua nih ada obscure libel. Jadi tidak jelas objeknya, petitumnya, positanya, gugatannya, seperti itu. Kemudian prematur. Jadi terlalu cepat menggugat. Contohnya, orang tuanya masih hidup, tapi anak-anaknya sudah menggugat pembagian warisan. Kemudian ada daluarsa, maksudnya itu sudah habis masanya. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang upaya hukum. Upaya hukum itu ada yang upaya hukum biasa, ada yang upaya hukum luar biasa. Yang upaya hukum biasa itu ada perlawanan atau verzet, banding atau revisi, dan ada kasasi. Kemudian yang luar biasa, upaya hukum luar biasa ini ada peninjauan kembali dan
der den Verzet. Nah, untuk yang pertama ini perlawanan atau Verzet. Jadi ini tuh tentang melakukan perlawanan terhadap adanya keputusan Verstek. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, keputusan Verstek itu keputusan hakim di mana pada saat persidangan pihak tergugatnya tidak hadir. Nah, jadi dari pihak tergugat ini bisa melakukan perlawanan terhadap keputusan Verstek itu. Syaratnya itu masih dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan Verstek itu diberitahukan kepada tergugat secara sah. Kemudian yang kedua nih ada banding atau revisi. Jadi permohonan untuk banding ini diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri dengan membayar biaya banding dalam waktu 2 minggu atau 14 hari setelah putusan diucapkan. Kemudian yang ketiga tuh ada kasasi. Jadi permohonan kasasi ini diajukan oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas atau dirinya dirugikan oleh putusan pengadilan negeri. Nah, itu tadi upaya hukum upaya hukum biasa. Kemudian selanjutnya ini pembahasan kita yang terakhir yakni upaya hukum luar biasa. Itu ada pertama peninjauan kembali ya. Peninjauan kembali ini tuh upaya agar putusan pengadilan yang udah ada kekuatan hukum tetap itu bisa diperiksa lagi. Dan ini diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya yang khusus diberi kuasa untuk melakukan hal tersebut. Nah, salah satu alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ini adalah misalkan dalam putusan itu ada suatu kebohongan dari lawan yang ternyata diketahui setelah perkaranya itu diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang di kemudian hari oleh hakim dinyatakan palsu gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah der den Verzet ya. Jadi der den Verzet ini perlawanan dari pihak ketiga melawan putusan hakim yang dianggap telah merugikannya. Bisa itu terhadap penyitaan atau hak dasar kepemilikan gitu. Nah, permohonan ini diajukan ke pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri yang melakukan penyitaan tadi. Kalau ternyata memang dapat dibuktikan kalau putusan hakim ini salah, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan sita diperintahkan untuk diangkat. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibuktikan, maka sita akan tetap dipertahankan atau tetap dilakukan. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung penjelasan pada materi hukum acara perdata kali ini. Semoga semua penjelasan dari aku mudah dipahami dan semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.